Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Alvareza Fin Aizar dengan NIM 8040190431 dengan mata pelajaran Keamanan Sistem Informasi. Saya akan membahas suatu tema atau judul dengan berisikan 10 kejahatan yang pernah terjadi dalam keamanan sistem informasi di Indonesia. Salah satunya adalah penipuan melalui email. Penipuan dilakukan lewat surat elektronik atau email. Penipuan ini bahkan diindikasikan sebagai bagian dari mafia internasional. Cara untuk menanggulangi kasus ini perlu adanya cyber law. Cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan atau perundangan-undangan, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang cybercrime, sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan dalam email yang mengirim. Yang kedua, denial of service (DOS) dan distributed DOS (DDoS attack). DOS attack merupakan serangan yang bertujuan untuk melumpuhkan target hang atau crash, sehingga dia tidak dapat memberikan layanan. Serangan ini tidak melakukan pencurian, penyadapan, ataupun pemalsuan data. Akan tetapi dengan hilangnya layanan, maka target tidak dapat memberikan servis, sehingga ada kerugian finansial. Cara untuk menanggulangi kasus ini adalah menutup servis yang tidak digunakan. Yang kedua adanya sistem pemantau serangan yang digunakan untuk mengetahui adanya tamu atau seseorang yang tak diundang, intruder, atau adanya serangan, melakukan backup secara rutin. Kejahatan yang ketiga, kejahatan kartu kredit yang dilakukan lewat transaksi online di Yogyakarta. Polda DI Yogyakarta menangkap 5 charter dan mengamankan barang bukti bernilai puluhan juta yang didapat dari merchant luar negeri. Begitu juga dengan yang dilakukan mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bandung, Bay alias Sam. Akibat perbuatannya selama setahun, beberapa pihak di Jerman dirugikan sebanyak 15.000 dolar atau dengan sekitar 70 juta. Para kader beberapa waktu lalu juga menyadap data kartu kredit dari 2 outlet pusat pembelanjaan yang cukup terkenal. Caranya, saat kasir menggesek kartu pada waktu pembayaran, pada saat data berjalan dan ke bank tertentu, itulah data dicuri. Akibatnya, banyak laporan pemegang kartu kredit yang mendapatkan tagihan terhadap transaksi yang tidak pernah dilakukannya. Cara untuk menanggulangi kasus ini adalah perlu adanya cyber law. Cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Penting adanya perangkat hukum khusus mengingat karakter dari cybercrime ini beberapa dari kejahatan konvensional. Perlunya dukungan lembaga khusus. Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan olahraga secara insentif kepada masyarakat, serta melakukan riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Dalam kripsi, untuk meningkatkan keamanan, penanggulangan enkripsi, yaitu dengan mengubah data-data yang dikirim ilegal ini disadap, atau juga dengan plain text diubah menjadi ciphertext. Untuk meningkatkan keamanan authentication, pagar 1 lebih, unload. Penggunaan encrypt dilakukan pada tingkat songket. Peretasan data di aplikasi Tokopedia. Pada awal Mei, platform belanja online Tokopedia dilaporkan mengalami peretasan setelah seseorang meretas mengklaim
memiliki data dari 15 juta pengguna Tokopedia di dark web. Data yang diretas seperti diumumkan peretas berupa nama, alamat email, dan aset paspor. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo menyatakan kemungkinan data yang diambil adalah nama, alamat, email, dan nomor ponsel. Cara untuk menanggulangi kasus ini adalah pihak Tokopedia memastikan transparansi dengan menyampaikan data apa saja yang bocor kepada pengguna, mengupdate perkembangan penanganan dan penggunaan, melakukan upaya perbaikan sistem secara internal berkoordinasi dengan pemerintah dan berbagai pihak berwenang terkait insiden kebocoran data tersebut. Terjadinya perubahan dalam website KPU. Pada tanggal 17 April 2004, Dhani Hermansyah melakukan deface dengan mengubah nama-nama partai yang ada dengan nama-nama buah dalam websitenya www.kpu.go.id.ig. Hal ini mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang sedang berlangsung pada saat itu menjadi berkurang dengan berubahnya nama partai di dalam website. Maka bukan tidak mungkin angka-angka jumlah pemilih yang masuk di sana menjadi tidak aman dan bisa berubah. Cara untuk menanggulangi kasus ini adalah menggunakan firewall. Tujuan utama dari firewall adalah menjaga agar akses dari orang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Program ini merupakan perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaring internal. Informasi yang dikeluar dan masuk harus melalui atau melewati firewall. Firewall bekerja dengan mengamati A10 protokol atau IP yang melewatinya. Klik bca.com. Seseorang yang bernama Steve Haryanto, seorang hacker dan jurnalis pada majalah web, membeli domain-domain yang mirip dengan situs internet banking BCA. Nama domainnya adalah www.klik_ba.com atau klikba.com, klikbca.com, klikk.com, dan klikback.com. Isi situs-situs pelesetan ini nyaris sama, jadi jika publik tidak benar mengetik nama asli domainnya, maka mereka akan masuk ke situs pelesetan ini. Hal ini menyebabkan identitas pengguna user ID dan nomor identitas personal dapat diketahui. Diperkirakan ada sekitar 130 nasabah BCA tercuri datanya. Beberapa cara untuk menanggulangi kasus ini. Yang pertama, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional. Yang kedua, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime, serta pentingnya mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Yang ketiga, perlunya dukungan lembaga khusus, baik dari pemerintah maupun NGO, non-government organization. Tike.com dan Citilink merugi miliaran rupiah. PT Global Network atau Tiket.com dan Citilink pernah dibikin pusing oleh ulah 3 hacker yang dipimpin oleh remaja 19 tahun asal Tangerang, SH, dan teman-temannya melakukan kegiatan akses pada sistem aplikasi tiket yang tersambung dengan sistem penjualan tiket Citilink. Mereka mencuri kode booking tiket penerbangan, kemudian menjualnya melalui Facebook dengan diskon 3-40% sehingga banyak orang yang membelinya. Situs Telkomsel memajang kata-kata kasar. Ternyata ada oknum yang memprotes mahalnya tarif Telkomsel dengan cara menghack. Publik Indonesia
yang mengakses website Telkom pernah geger karena menjumpai kata-kata kasar pada laman situs provider ternama tersebut. Menurut Alphonse Tanujaya, pakar keamanan cyber, kemungkinan ada celah keamanan pada sistem hosting atau hacker mengetahui username dan password web hosting brute force. Akibatnya, peretas berhasil melakukan deface dan mengubah tampilan website Telkomsel. Website pun lumpuh sehingga pengunjung tidak bisa mengakses informasi seperti biasanya. Untungnya, data pelanggan Telkomsel terpisah dengan server website, sehingga masih aman. Telkomsel juga berhasil mengembalikan websitenya dalam waktu setengah hari. Situs Kabinet Republik Indonesia. Telusuri situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Juli 2021 hanya berselang beberapa hari. Situs Sekretariat Kabinet Sekap Republik Indonesia yang beralamat setkap.co.go.id juga menjadi target serangan peretas dengan metode deface. Secara sederhana, metode ini memungkinkan peretas atau hacker mengubah tampilan halaman web target peretas. Perubahan tersebut bermacam-macam, seperti mengganti font website, memunculkan iklan yang mengganggu, bahkan peretas juga dapat mengubah tampilan keseluruhan web sasaran. Pada 30 Juli 2021, situs setkap.co.id diretas dan tidak bisa diakses. Kemudian situs Setkap berubah tampilan menjadi hitam dengan foto yang menampilkan demonstran membawa bendera merah putih. Di bawah tulisan tertarang Padang Black Hat 2 Anonymous Team Power dan Luffy Fake. Polisi menduga peretas ini dilakukan demi keuntungan ekonomi. Peretas bertujuan menjual skrip backdoor dari website yang jadi target kepada orang yang membutuhkan, menurut penyelidik. Sementara polisi meretas situs Setkal Godesari jadi mengakibatkan kelemahan pada sistem keamanan dan kelengahan operator. Lalu, seminggu setelah retas, Setkap sudah kembali di tangan pemerintah. Pihak Setkap memastikan tidak ada dokumen yang tersebar. Website DPR Republik Indonesia down dan ganti nama. Dunia cybercrime juga mengenal istilah hackfixing, yaitu menghack website pemerintah atau institusi dengan tujuan menyuarakan sesuatu. Dan rupanya, website DPR Republik Indonesia pernah menjadi korban. Loh, Mulyana, pengunjung tidak bisa mengakses laman dpr.co.id. Indra Iskandari yang waktu itu menjabat sebagai Sekjen DPR Republik Indonesia menegaskan insiden itu terjadi karena trafik terlalu besar. Memang berat dibuka karena banyak sekali yang mengakses, kata Indra. Pasalnya, trafik yang biasanya bersekitar 100 user menjolak menjadi 2000 user dalam waktu sekejap. Sekian, terima kasih.